sambil melanjutkan pembangunan. Jadi alhamdulillah kita dapat wakafan tanah di sini, tapi jurang. Jadi di bawah lantai sini ada 3 lantai. Jadi sampai atas nanti 5 lantai. Jadi ini sudah 3. Bangunan baru ini 5 lantai. Kemudian di sana alhamdulillah sudah kita sewa tanah dulu seberang masjid. Kemudian ada lagi kemarin yang wakaf tanah 1000 meter dekat Insan Qurani, dekat Ledi. Nah, rencana kita bangun untuk pondok putra di sana nanti. Jadi putranya di sini, putrinya di sini. Rencana gitu. Dan insya Allah Syekh Aziz ini Syekh Abdul Aziz nanti insya Allah setiap pas beliau berdaurah di sini di Tawangmangu langsung otomatis nanti ke sini ya. Tadi zaman langsung ojo mulai ya. Alhamdulillah santrinya terjauh dari Madura. Jalil, ini Madura nih. Ini Madura. Labibah mana Labibah? Ini Madura. Madura ya. Ini Madura nih. Ini asli Madura ini. Jadi santriwati terjauh dari Madura, tapi dari Pulau Kangean. Kangean ini jauh deh. Sama Kunamba atau jauh. Jadi Madura ada, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, rata-rata dari sekitar Solo Raya. Alhamdulillah. Kemudian ini angkatan kedua juga sudah daftar 10. Jadi 1, 2, 3 nanti. Untuk ini nanti ruang kelas full, lantai 2, lantai 3 nanti untuk atas nanti asrama lagi, atasnya lagi nanti gazebo. Terus bawahnya nanti ruang makan, dapur, kamar mandi bawah. Ini sementara yang tadi kirim, alhamdulillah. Insya Allah begitu nanti setiap Syekh Aziz nanti kesini kita minta waktunya untuk 1-2 jam untuk tasjid. Untuk merampungkan kitabnya aja hilang nih ya, coba tosin hilang malah ya. Aduh, nanti kalau belum hatam terus lanjut terus saja ya. Insyaallah begitu. Tafadhol monggo Syekh Aziz secukupnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awalan naskurullah ta'ala ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah. Pertama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat lahir maupun batin. Sebagaimana kita ketahui, di dunia ini nikmat ada 2, nikmat lahir dan nikmat batin, atau bisa disebut nikmat hissiyah dan juga nikmat ma'nawiyah. Nikmat lahir yaitu berupa materi, berupa fisik, ya, kita diberi kesehatan, kita diberi kelonggaran, kita diberi waktu. Adapun nikmat yang batin, kita dijadikan orang iman, kita dijadikan orang Islam, yang dengan begitu kita selalu dalam rahmatnya Allah.
Maka Allah menyatakan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan nikmat pada kalian baik lahir maupun batin. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini adalah kesempatan yang pertama saya ada di tempat ini. Insyaallah beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ya insyaallah ya. Sebelum pandemi ya 2020-an ya, mengisi di masjid apa namanya? Masjid Ar-Ridho ya. Masjid Ar-Ridho. Insyaallah dulu 2 hari atau 3 hari dulu itu. 2 hari. Dan dulu di sini masih kosong dulu ya. Jurang. Alhamdulillah sekarang sudah terbangun rapi, alhamdulillah. Ini juga bentuk nikmat yang wajib kita syukuri karena ini adalah nikmat yang menyempurnakan ya kehidupan. Nikmat lahir dan batin. Dan di sini tempat bagaimana kita terutama sekali yaitu memberi kebutuhan maknawi kita ya. Karena manusia itu ya terdiri dari 3 hal ya. Manusia Allah memberi dalam fisik manusia atau dalam diri kita itu 3 hal. Ada fisik, ada akal, ada jiwa. Nah, ini. Akal itu membutuhkan ilmu. Akal membutuhkan ilmu. Kemudian jiwa itu membutuhkan ketenangan, ketentraman. Dan yang ketiga fisik membutuhkan makanan. Ya, membutuhkan makanan, minuman. Dan insya Allah di sini semua tercukupi. Ya. Tadi sudah disebut ya, para santriwatinya, tolibahnya ada 15 ya. Ada 15. Insya Allah ya, selama di sini fokus ya, semua tercukupi. Ya, fisik insya Allah makan cukup. Ya, 3 kali sehari apa 3 kali 5 sehari 5 kali. 3 kali. Oh. Kalau malam nyari sendiri berarti. 3 kali ya dalam sehari makan tercukupi. Minuman insya Allah juga tercukupi. Ya, kebutuhan fisik ya fisik sudah tercukupi. Yang kedua kebutuhan akal. Ya, insya Allah pagi siang malam juga ya, memahami ilmu. Apalagi tadi disebut ini tahfidz. Ya, pasti dengan membaca Al-Quran akan tambah iman. Ya, tambah keilmuan karena Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai'. Ya, semua keterangan itu ada dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, ya, di sini juga disiapkan kebutuhan jiwa. Ya, jiwa itu membutuhkan ketenangan, ketentraman, dan itu hanya didapat dari ibadah. Ya, ini adalah tempat ya pendidikan agama. Ya, di sebelah juga ada masjid. Ya, mau ibadah kapan saja insya Allah bisa. Ya, dan di sini memang acaranya untuk memperdalam agama dan itu adalah urusan ibadah. Maka alhamdulillah ya sesuai dengan namanya Ma'had Himmah Aliyah. Ya, Himmah Aliyah itu berarti cita-cita yang tinggi. Ya, cita-cita yang betul-betul bagaimana bisa menggapai bintang-bintang di langit. Ya. Dan 3-tiganya kebutuhan tadi di sini diberikan. Maka diharapkan masing-masing nanti terutama dari thalibah bisa mendapatkan mencapai cita-citanya yaitu menjadi seorang yang faqihah, ya, seorang yang memahami agama dengan mendalam, terutama kalau sudah menghafalkan Quran itu adalah bawabatul ilm. Quran itu adalah gerbangnya ilmu. Kalau kita ingin masuk sebuah istana itu harus melewati gerbang. Lah gerbangnya ilmu, ya, gerbangnya ilmu itu adalah menghafalkan Al-Quran. Makanya ahli ilmu mengatakan
ya, ahammuha ya wa ummuha. Quran itu adalah pentingnya keilmuan dan induknya keilmuan. Maka sangat tepat sekali di sini para thalibah menghafalkan Al-Quran, dan itu awal dari perjalanan untuk masuk istana keilmuan, ya, istana keilmuan. Dan seperti yang disampaikan tadi, insya Allah setiap kali saya ke sini untuk acara daurah, ada ya, acara khusus ya di Ma'had Himmah Aliyah ini ya, untuk pembekalan. Ya, pembekalan. Jadi ini tidak hanya motivasi, tidak hanya sekedar tausiah, tapi ini tazwidiyah. Ya, tazwidiyah itu pembekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena proses pendidikan yang pertama yang harus dilakukan itu adalah at-tazwid. Ya, tazwid pakai dal ya. Kalau pakai jim maknanya beda. Kalau pakai jim namanya tazwij, itu menikahkan itu. Tapi di sini acaranya adalah tazwid atau tazwidiyah, pembekalan. Sesuai dengan yang dilakukan di sini atau yang dilaksanakan di sini adalah ma'had untuk thalibat, untuk putri. Maka di sini pembekalan khusus untuk perempuan. Ya, maka kita pilihkan. Kemarin Ustadz Ikhwan meminta, karena acaranya nanti insya Allah rutin setiap kesini, bagaimana kalau ada materi yang berseri, artinya satu kitab yang nanti akan dibahas, ya, akan dibahas. Dan kita pilihkan kitab ini, yaitu kitab yang berjudul Kitabul Mar'ati Durusul Mar'ati Al-Muslimati. Itu kitab tentang membahas perempuan. Jadi isinya nanti itu adalah pembekalan untuk wanita, termasuk ya, pelajaran-pelajaran penting yang harus diketahui oleh para wanita. Buku ini aslinya tebal, ya, aslinya tebal, yaitu sampai sekitar, kalau nggak salah sesuai dengan yang tertulis di situ, itu sampai 361 halaman. Dan ini kita cuplik saja beberapa pembahasan-pembahasan yang ya, tidak melebar, dan ini yang inti. Kita pilihkan 20 tema, ya, 20 tema dari mungkin sekitar 100 lebih tema. Nah, ini 20. Ya, kita pilihkan yang yang sangat urgen, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari wanita muslimah, kehidupan sehari-hari. Ini juga sebagai implementasi atau tatbik yaumiyah, ya, tatbik yaumi, pelaksanaan ya, syariat-syariat Islamiyah dalam keseharian. Nah, ini juga penting diketahui, mengingat ya, tadi sudah disampaikan program 3 tahun. Insya Allah itu tidak hanya menghafalkan Quran, tapi juga memahami fikih-fikih wanita, ya. Fikih-fikih wanita. Karena bagaimana bisa menjadi muslimah ya as-salihah kalau tidak punya bekalnya. Maka ini ya perlu difahami oleh para thalibah, ini merupakan tazwidiyah, ya, pembekalan ya untuk perjalanan ya kehidupan seorang muslimah. Ya, karena hidup itu perjalanan ke akhirat, ya, rihlah ilal akhirah. Ya, sehingga kita dalam perjalanan perlu bekal. Baik, insyaallah nanti acara kita sampai jam 4 atau sampai asar? Asar setengah? Oh, sampai jam 3. Oh ya. Bukan jam 6 bukan ya? Oh enggak ya. Baik, insyaallah. Baik, kita mulai. Kita lihat covernya. Di situ tertulis Kitabul Mar'ati, ya, Durusul Mar'atil Muslimati. Kitab membahas tentang wanita, pelajaran-pelajaran penting bagi wanita muslimah. Penulisnya adalah
ta'lif Al-Faqir ilallah Muhammad bin Syami bin Muta'in Syaibah bin Muta'in Syaibah. Beliau ini ulama ya kerajaan Saudi Arabia yang bertempat di ya Jizan. Ya, Jizan itu ya, dekat Yaman itu. Itu dari Mekah sekitar 1000-an kilo itu, ya, 1000 kilo. Kebetulan ini juga dari tim kita ini ada Ustadz Andi lagi masih kuliah di Najran. Itu ya arahnya ke Jizan sana ya. Arahnya ke Jizan itu dari Mekah ya sehari semalam itu. Sehari semalam. Berapa jam dari 15 ya itu full. Nah di sana kan perjalanannya kayak tol semua. Ya. Kalau di sini ya mungkin ya dari Banyuwangi ke Jakarta atau ke Merak sana. Ya. Kebetulan lagi cuti ya, lagi cuti. Insyaallah nanti tahun depan kembali lagi untuk melanjutkan belajar di jamiah atau universitas Najran. Najran itu kalau kita baca sejarah dalam Al-Quran itu tempatnya Ashabul Ukhdud, nah, yang pembantaian ya orang orang iman ya, di di api, di kubangan-kubangan api. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini kitabnya ada muqaddimahnya, cuman di sini tidak dicantumkan, maka perlu ditulis ya sebelum judul itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Karena kullu dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Semua aktivitas kalau tidak dimulai dengan bismillah itu cacat. Ya, cacat itu kurang barokah. Tema pertama sebagaimana tahapan-tahapan memahami agama Islam yaitu tentang ketauhidan. Yaitu al-mar'atu wat tauhidu. Ya, wanita dan tauhid. Di sini nanti akan ada beberapa petunjuk atau beberapa bimbingan yang isinya 9 poin. 10 poin. 10 poin bimbingan untuk bagaimana mempunyai akidah yang benar. Ya, memahami ketauhidan. Memang ini menjadi ciri khas penulis. Kalau saya pernah mengajarkan buku Durus Ramadan. Durus Ramadan tahun berapa tahun yang lalu itu pakai ya, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Syami ini. Sistemnya sama. Satu judul ada beberapa poin. Di bab pertama tentang wanita dan tauhid, ya, di sini ada 10 poin. Beliau mengatakan Ayatuhal mar'atu wahai wanita, ayatuhal mar'atu wahai wanita, i'tani al-inaya atammata bit tauhidi. I'tani itu merawatlah, memperhatikanlah. Jadi i'tina itu sangat konsen memperhatikan. Ya, tidak setengah-setengah. Jadi betul-betul maksimal. I'tina itu umpama ruangan ini jangan sampai ada kotoran sedikit pun. Jangan sampai ada yang bocor. Jangan sampai kalau hujan air itu masuk. Nah, itu namanya i'tina. Kalau buku, ya, jangan sampai buku ini ya, menjadi rusak, copot atau kena air. Itu namanya i'tina. Ya, kalau kita punya kendaraan, jangan sampai kendaraan tersebut kehabisan bensin. Ya, ulinya bocor. Sehingga ya di situ rusak. Jadi kalau i'tina betul-betul sangat memperhatikan, maka di sini perhatikanlah ya al-inayata atammata dengan perhatian yang sangat sempurna. Jadi yang maksimal istilahnya. Yang maksimal. Jangan setengah-setengah. Bitauhidi dengan tauhid. Ya, dengan tauhid. Jadi seorang wanita harus memperhatikan ketauhidannya.
yaitu keesaan, ya, mengesahkan Allah dengan betul-betul maksimal, ya, mengoreksi apakah sudah dipahami, apakah sudah diketahui, apakah sudah dihayati, apakah sudah direalisasikan dalam perbuatan. Ini namanya i'tani al-inayata at-tammata. Walida, maka karena itulah untuk membuktikan, seorang wanita itu untuk membuktikan bahwa dirinya memperhatikan ketauhidan dalam keseharian hidupnya, maka harus memperhatikan hal berikut ini, yaitu 10 poin. Yang pertama, u'budillaha wahdahu la syarika lahu. Selalulah, ya, teruslah menyembah. Ya, kalau laki-laki kan u'bud. Ya, kalau wanita u'budi, ya, itu ya-nya khitabah, ya, mukhatab untuk muannas. Teruslah ibadah wahai wanita, ya, Allah pada Allah wahdahu dengan esanya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa akhlisi lahu al-ibadah, dan memurnikanlah engkau lahu pada Allah al-ibadah, pada ibadah. Jadi ada 2 ya, yang perlu diperhatikan. Hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu 2 hal. Ibadah, ya, dan memurnikan. Ini sesuatu yang harus gandengan. Karena apa? Kalau hanya ibadah ternyata nggak murni, nggak ada faedah. Ya, nggak ada faedah. Murni tapi ternyata nggak ada kegiatan ibadah, ya, juga sama, tidak ada faedah. Maka dua-duanya ini harus wujud dalam kehidupan wanita. Ya, harus betul-betul ibadah, artinya harus melakukan betul, ya, harus terlaksana betul, dan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, memurnikan ibadah, yaitu hanya mengharap ridhonya Allah. Kama qala ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sebagaimana firman Allah, mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan pada Allah, yaitu agamanya. Hunafa, ya, sebagai orang-orang yang fanatik, yang tidak condong kepada yang lain. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan menegakkan salat juga mendatangkan zakat. Ya, dari semua syariat disebut 2 ini karena ini simbolnya. Simbol ibadah itu adalah salat dan zakat. Salat itu simbol ibadah bainal abdi wa bainar rabbih. Ya, salat itu adalah simbol ibadah antara hamba dan Tuhannya, yang umumnya orang menyebut hubungan vertikal. Sedangkan zakat itu adalah asilah bainal abdi wa baina ghairihi, ya, antara hamba dengan yang lain, atau biasanya disebut hubungan horizontal. Ini disebut karena itu mewakili. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang tegak. Ya, itulah agama yang tegak. Jadi ayat ini jelas bahwa ini perintah secara umum, dan oleh penulis di sini dikhususkan bagi wanita. Makanya perintahnya tadi khusus untuk wanita, u'budi, ya, wa akhlisi. Allah memerintah untuk ibadah hanya kepada Allah, jangan menyembah selain Allah. Atau menyembah Allah kemudian dicampur menyembah yang lain. Ini yang kadang orang nggak menyadari. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Tapi ternyata pada saat menghadapi masalah dia datang ke dukun, ya, minta pertolongan, ya, ke kuburan, mendatangi tempat-tempat keramat. Ya, berarti nggak murni. Dia ibadah kepada Allah juga minta tolong kepada yang lain, berarti ibadah kepada yang lain. Itu hukumnya musyrik, berarti belum murni. Kemudian Allah mengatakan mukhlishina lahuddin, ya, memurnikan agama. Artinya apa?
menyembah sesuai dengan syariat yang diperintahkan. Ya. Karena meskipun menyembahnya itu diperuntukkan Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah, tapi ternyata prakteknya dengan ibadah yang tidak sesuai dengan perintahnya Allah. Ya, dengan bid'ah, ibadah-ibadah yang di situ hasil dari kreasi, inovasi, ya. Ibadah-ibadah yang dicampur dengan tradisi, ritual-ritual, budaya, maka berarti tidak murni. Nah, itu tidak akan diterima. Nah, karena termasuk ya, perbuatan yang baru. Ya, perbuatan baru itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi itu poinnya 2 ya. Supaya istiqomah ibadah dan supaya menjaga kemurnian. Baik kemurnian niatnya hanya mengharap Allah maupun kemurnian tata caranya. Ya. Inna dina indallahil Islam. Wahdhiri minasyirki. Ini penulis melengkapi dengan kalimat takutlah dari kesirikan. Ya, namanya wahdhiri, ihdhar itu hati-hati. Ya. Hati-hati dengan betul-betul jangan sampai terjerumus pada kesirikan. Orang Arab menyebut al-hadar, ihdar itu seperti orang yang berjalan di kawasan yang penuh duri. Ya, dia harus menyingkapkan baju bagian bawah sehingga jelas mana posisi ya, tanah yang tidak ada duri, sehingga dia bisa melangkahkan kakinya. Ya. Dengan begitu dia ya, bisa aman dari terkena duri. Kalau nggak hati-hati dia terkena duri, bisa juga jatuh, tidak hanya yang kakinya yang kena duri, tapi juga badannya kena duri. Itu namanya ihdar. Ini juga begitu dalam kehidupan sehari-hari supaya selalu takut ya dengan syirik. Fa inna akbarul kabair al-isyraku billah. Karena sesungguhnya lebih besarnya dosa besar itu adalah syirik kepada Allah. Ya, terutama di sini adalah syirkul akbar. Syirik ada 2. Ya, syirkul akbar dan syirkul asghar. Yang akbar itu yang membuat seorang keluar dari agama, berarti sudah musyrik kafir. Sedangkan syirkul asghar adalah ya, orang yang telah mengerjakan dosa besar. Namanya aja syirik kecil, tapi itu hakikatnya akbarul kabair. Maka tadi inna akbaro ya al-kabair. Li hadis Abdurrahman ibn Abi Bakr an abihi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair thalatha. Adakah aku tidak memberitahu pada kalian dengan lebih besarnya dosa yang besar? Nabi berkata begitu 3 kali. Thalathan. Kalian mau enggak memberitahu ya, dengan dosa-dosa besar? Apa saja dosa-dosa besar itu? Dosa-dosa besar itu definisinya, ya, dosa besar itu definisinya adalah kullu dzanbin ya wa'adallahu atau khatamahullahu ya bi adzabin au ghadabin au nar. Setiap dosa yang oleh Allah diancam, setiap dosa yang oleh Allah diakhiri ya dengan murkanya, dengan laknatnya, dengan siksanya. Nah, itu pokoknya kalau ada ancaman neraka, ada ancaman laknat, ada ancaman murka, ada ancaman siksa, berarti itu dosa besar. Ya, berarti itu dosa besar. Nah, Nabi akan memberi pengetahuan atau memberitahu pada sahabat dengan sistem bertanya dulu. Ini juga metode pengajarannya Nabi. Supaya tidak bosan, supaya lebih konsen, sebelum diberitahu Nabi gayanya nanya. Nah, dengan sistem pertanyaan. Kenapa? Agar sahabat lebih perhatian. Umpama mengantuk itu ya langsung bangun ya karena ditanya oleh Nabi. Yang pojok ngantuk. Nah, coba ya kamu mau enggak? Nah, pertanyaannya kan istilahnya menawarkan, maka itu menjadi sistem tersendiri. Cuman tidak semua pengetahuan itu diberitahukan dengan cara pertanyaan. Ya.
Karena kalau terus begitu muridnya nggak ada yang datang nanti. Karena khawatir ditanya. Kecuali dulu ceritanya madrasahnya Abu Hanifah. Ya, madrasah atau sekolahnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan mazhab Hanafi itu disebut madrasatul ra'yi. Ya, jadi madrasah pendidikan yang mendidik bagaimana muridnya itu mengemukakan pendapat. Ya, memang dilatih untuk bagaimana mengoptimalkan pemikiran. Sehingga sering ya, Imam Abu Hanifah itu bertanya kepada muridnya sebelum memberi pelajaran. Ya. Hari ini saya akan ajarkan katakanlah tentang hukum ya, wasiat umpama. Coba saya ingin tahu masing-masing dari kalian apa yang sudah diketahui tentang wasiat. Jadi masing-masing diperintah untuk presentasi. Ya, ini juga melatih kemampuan berbicara. Karena ada orang itu ilmunya banyak, suruh ngomong nggak bisa. Sudah nervous duluan, sudah ndredeg duluan. Akhirnya dalilnya hilang semua. Ada seperti itu, maka perlu ada pelatihan cara berkomunikasi, yaitu madrasahnya Imam Abu Hanifah, dan itu ditiru oleh murid-muridnya seperti Abu Yusuf Al-Qadhi. Cuman saat itu ceritanya Abu Yusuf Al-Qadhi ya, dalam majelisnya itu dia melihat ada satu orang hadir terus tiap hari selama bertahun-tahun atau selama berbulan-bulan, tapi nggak pernah ngomong. Kenapa nggak ngomong? Suatu saat ya, orang tersebut ditanya oleh ya, Abu Yusuf itu, ya, ditanya karena nggak pernah ngomong. Yang lain nanya, yang lain ini nggak pernah. Akhirnya ditanya, ya, silakan kamu mengemukakan pertanyaan. Masa hanya kamu dari sekian banyak thalib ini nggak pernah bicara? Ya, nggak apa-apa, tanya apa saja. Terus akhirnya rajul tersebut bertanya, ya, orang puasa itu bisa buka atau boleh buka itu kapan? Mata yaftur shaim. Orang yang puasa itu bukanya kapan? Oleh Abu Yusuf dijawab, ya, inda gharabatis syams. Ketika matahari sudah tenggelam. Sudah maghrib, matahari tenggelam itu orang puasa boleh berbuka. Terus dia nanya lagi, wa kaifah ya idza kana ya hatta lail ma gharabatis syams. Ya. Bagaimana hukumnya kalau ternyata sampai malam matahari enggak tenggelam? Akhirnya Abu Yusuf tertawa terus mengatakan laqad ahsanta fi samtika. Ya, kamu memang pantas diam saja. Ya, karena kalau ngomong ya ketahuan ya kualitasnya. Makanya beliau mengatakan as-samtu zainun lil alim. Diam itu hiasan bagi orang yang banyak ilmunya. Orang kalau punya ilmu banyak, ya omongannya itu enggak banyak, itu hiasan. Artinya menjadi kewibawaan, ya, muruah. Wasitrun lil jahil, dan diam itu menjadi ya, penutup orang yang bodoh. Ya. Jadi kalau dia diam, orang merasa wah ini muridnya Abu Yusuf. Hati-hati, ya kan? Ya, jangan asal membantah. Tapi begitu ngomong, ternyata ketahuan kualitas aslinya. Makanya ada istilah tong kosong nyaring bunyinya. Ada orang itu banyak ngomong padahal ilmunya nggak ada. Nah ini kita membahas tentang metode tadi ya. Jadi ini kebetulan Nabi menawarkan itu trik gitu ya, agar murid itu bisa konsen. Ya, siap untuk menerima keterangan. Nah, ketika ditanya mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Nah, ini bala itu maknanya na'am. Ya, tapi bala ini untuk jawaban ketika pertanyaannya itu ada kalimat negatif. Apakah ya tidak aku memberi kabar? Nah, maksudnya kan ada kata tidak, maka jawabnya bala, jangan na'am. Ya, kalau ditanya ala unabi hukum, jawabnya na'am, berarti nggak mau. Maka jawabnya bala, seperti ayatnya dalam surat Al-A'raf, alastu birabbikum, bukankah aku ini ya Tuhan kalian? Kan ada bukankah? Maka jawabnya qalu
bala. Kalau jawabnya qalu na'am maka kafir semua. Karena menegaskan ucapan tadi, bukankah aku Tuhan kalian? Kalau jawabnya na'am, iya bukan. Ini pengetahuan bahasa Arab ya. Maknanya sama-sama iya, tapi penggunaannya berbeda. Itulah kalau orang belajar bahasa Arab ya mengerti. Ya, sama seperti bahasa kita. Ya, kalau kita nyebut senang itu kan ada bahasa doyan, tapi doyan itu kan untuk sesuatu yang tertentu, ya. Doyan makan, ya kan, doyan apa, doyan minum. Ya. Kalau kamu mobil doyan apa enggak, kan ya. Ya, kalau mobil kan bukan untuk dimakan. Nah, ini. Ya, mobil ya kita naik, kita jadi kendaraan kan nggak mungkin kamu doyan makan. Oh saya doyan saya doyan mobil. Ya. Kan kita pasti tertawa karena itu nggak cocok lah, bahasa Arab juga sama. Ya, makanya kenapa orang belajar bahasa Arab itu juga harus berinteraksi dengan mutakallim asal, orang yang berbicara asli bahasa Arab agar kita tahu pemilihan kata. Setelah Rasulullah menawarkan tersebut dan sahabat menjawab, qala al-israku billah. Ya, yang pertama dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, wa uququl walidain, menentang kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Setelah menjelaskan dua hal tadi, Nabi yang tadinya duduk, ya duduknya bersandar, ya duduknya santai, kemudian muttaqian, tegak. Ya. Faqala ala wa qauluz zur. Yang ketiga adalah ingatlah dosa besar itu adalah ucapan dusta. Qala famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi mengulang-ulang kalimat ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur terus ya, sampai kami ini berharap ya mudah-mudahan Nabi segera diam. Nah, ini menunjukkan penting. Ini namanya kalimat takkid ya. Takkid itu dalam bahasa Arab bisa pakai nun taukid, ya. Bisa pakai nun taukid. Nun taukid pun ada dua, ada yang khafifah, ya, disukun, ada yang tsaqilah ditasdid. Ada yang taukidnya itu pengulangan kalimat, tikror. Seperti ini, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, itu maksudnya penekanan supaya itu diperhatikan. Kenapa? Karena ini banyak yang meremehkan. Ya, orang dusta itu banyak yang meremehkan. Nah, nanti dusta istighfar. Dusta yang penting semua lancar. Nah, dusta yang penting ya apa targetnya tersampaikan. Itu seperti orang-orang munafik yang begitu Nabi datang dari perang Tabuk, orang-orang munafik antri untuk mengemukakan alasannya ya, supaya tidak ada hukuman. Nah, jadi dalam hadis ini yang disitir penulis ada tiga, ya, ada tiga dosa besar. Yang pertama, ranking pertama, yang paling bahaya yaitu syirik kepada Allah. Dan ini adalah kebalikan tauhid. Ketika ini ada, syirik ada, tauhid akan hilang. Ya, makanya oleh penulis digandeng, u'budillah wa akhlisilahu. Kemudian apa? Wala tusyriki. Ya, wahdiri al-isyraq asyirk ya. Karena ini yang merusak ya, yang merusak akidah, yang menghilangkan akidah. Jadi poin pertama, untuk membuktikan bahwa seorang wanita itu perhatian kepada tauhid ya, itu ada 3 poin tadi itu. Ya. Terus istiqomah ibadah hanya kepada Allah, kemudian memurnikan ibadah kepada Allah, niatnya hanya mencari ridhonya Allah dan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah. Yang ketiga adalah menjauhi syirik. Ketika seorang wanita muslimah dalam kesehariannya itu memperhatikan 3 hal ini, berarti dia telah ya, memperhatikan dengan perhatian yang penuh. Ya. Harus peka ya, terhadap syirik yang akan mengganggu atau bahkan menghilangkan ketauhidannya. Taib, itu yang pertama, bukti perhatian kepada ketauhidan. Yang kedua, tabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatillah taala. Mengikutilah engkau wanita
pada Rasulullah SAW fi ibadatillahi ta'ala, di dalam ibadah kepada Allah. Artinya apa? Dalam ibadah itu harus mengikuti petunjuk Nabi. Ini yang ahli ilmu menyebutkan dengan sebutan tauhid mutaba'ah. Tauhid mutaba'ah. Kita biasanya kenal tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, itu ada yang keempat, namanya tauhid mutaba'ah, yaitu apa? Mengikuti petunjuk Nabi dalam ibadah. Wahdhiri minal mukhalafati fil ibadah. Dan takutlah, hati-hatilah dari menyelisihi dalam ibadah. Wal ihdathi fid din, dan hal-hal yang baru atau pembaruan di dalam agama, atau juga disebut al-ibtida' fid din, ya, yaitu membuat bid'ah di dalam agama. Selain mengikuti petunjuk Nabi, juga harus hati-hati, ya, dari menyelisihi, ya, menyelisihi Nabi dalam beribadah, termasuk membuat bid'ah. Ya. Membuat bid'ah itu bukan berarti membuat bid'ah ini tidak, tapi mengikuti bid'ah itu juga termasuk menyelisihi Rasulullah SAW. Di sini disebut al-ibtida', ya, membuat bid'ah. Padahal agama Islam itu dinul Islam dinul ittiba'. Dinul Islam dinul ittiba'. Agama Islam itu agama yang mengikuti. Ittiba' kepada siapa? Kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi agama Islam ittiba', la al-ibtida'. Agama itu bukan, agama Islam bukan ibtida', yaitu membuat perkara-perkara baru. Ya. Kalau kita lihat pembahasan fiqhul firaq namanya, yaitu pembahasan tentang sejarah perpecahan Islam, ya, di semua kelompok firqah itu memotivasi murid-muridnya, generasinya untuk menciptakan hal yang baru. Mereka berlomba-lomba. Ya, kalau bisa menemukan kreasi terbaru untuk ibadah, berarti mereka disebut sukses. Coba kita lihat torekot-torekot. Ya, pasti akan berkembang. Karena apa? Mereka mengembangkan cara beribadah yang baru. Itulah namanya ibtida'. Padahal Islam itu adalah ittiba'. Ini yang kalimat ini yang perlu selalu kita fahami, ya, bila perlu dihafal. Dinul Islam dinul ittiba', la al-ibtida'. Jadi bedakan antara ittiba' dengan ibtida', ya. Ittiba' enggak ada ba'nya. Ya, sedangkan ibtida' pakai ba'. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang berbuat perkara baru dalam urusan kami yang ini, yaitu agama, ma laysa lahu minhu, yang mana perkara baru itu tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya dari Quran dan hadis, fahuwa raddun, ai mardudun, ditolak. Raddun itu maknanya mardud, yaitu ditolak, artinya nggak ada faedah. Jadi poin yang kedua ini kalau kita perinci ada dua, ada tiga. Yang pertama mengikuti petunjuk Nabi. Ya, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi, ya, cara beribadahnya diikuti, mempercayai semua kabar, itu mengikuti petunjuk Nabi atau manhaj Rasulullah SAW. Yang kedua, ya, tidak menyelisihi Nabi dalam beribadah. Ya, jangan mengerjakan yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Meskipun itu mungkin disebut bid'ah hasanah. Ya, itu kreasi baru. Itu pencerahan Islam, Bapak. Tapi kalau itu menyelisihi apa yang dilakukan Nabi, namanya mukhalafah. Dan yang ketiga, jangan
mengerjakan bid'ah. Ya, apalagi sampai membuat bid'ah. Mengikuti bid'ah itu juga sudah menjadi ahli bid'ah. Apalagi menemukan ilham, menemukan sebuah kreasi dalam beribadah yang itu tidak ada contohnya. Kalau sudah mengerjakan 3 ini, itu kelengkapan dari memperhatikan ketauhidan. Maka ini juga perlu ilmu. Kita diperintah mengikuti petunjuk Nabi. Tapi kalau kita nggak paham apa saja petunjuk Nabi, bagaimana kita bisa mengikuti? Makanya pentingnya tazwid itu di situ. Ya, pembekalan itu pentingnya di situ. Agar apa tahu? Kalau sudah tahu bisa mengikuti. Yang ketiga, bukti dari memperhatikan ketauhidan. Tajannibi asyirka al-akbar. Menjauhilah engkau pada syirik besar. Wa huwa sarfu syai'in minal ibadah li ghairillahi ta'ala. Syirik besar itu ialah memberikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Artinya ibadah itu mestinya hanya diperuntukkan Allah, tapi dia kerjakan diperuntukkan pada selain Allah, seperti berdoa, minta tolong, mestinya kan hanya kepada Allah, minta rezeki, minta kesembuhan dari penyakit, itu hanya Allah. Tapi kalau dia minta pada selain Allah, maka itulah disebut syirkul akbar. Wa minas syirkil akbar, penulis memerinci beberapa syirik akbar, yaitu ibadatul kubur wa du'a'u ashabiha, ya, pengibadahan kepada kubur dan doa, ya, minta kepada pemilik kuburan. Wa talabul hajati minhum, dan mencari apa yang dibutuhkan dari mereka. Ini juga sama, itu disebut syirkul akbar, dan ini membuat seseorang itu keluar dari Islam. Nah, konsekuensi dari syirkul akbar itu, ya, yang harus dicatat, yang pertama, pelaku syirik akbar itu hukumnya musyrik kafir. Meskipun dia sholat, meskipun dia ibadah, puasa, haji, tapi kalau melakukan syirkul akbar maka hukumnya kafir. Yang kedua, pelaku syirik akbar kalau sampai mati belum bertobat, maka tidak akan pernah diampuni. Alias mukhallad finnar. Ya. Tidak diampuni. Berarti tidak ada harapan lagi masuk surga. Kayak ini. Yang ketiga, ya, ketika orang melakukan syirik akbar, maka status di dunianya sama seperti orang kafir. Darahnya halal, hartanya halal, kemudian kehormatannya juga halal. Ini bahayanya. Ya, beda dengan syirkul asghar yang orangnya tidak keluar dari Islam, ya, kemudian kalau mati ya masih ada harapan diampuni dan masuk surga. Kemudian kalau mati bukan syirik akbar yang dilakukan, ya dirawat, ya, sesuai dengan orang Islam, yaitu dimandikan, disolati dan sebagainya. Yang kedua, ya, contoh yang ke ibadah kubur itu adalah kama yahsulu inda qabril badawi. Itu yang terjadi seperti yang terjadi di kuburan Badawi. Ini kuburan di Mesir. Ya, seorang sufi yang terkenal yang disebut dengan Al-Badawi, kuburannya itu dianggap keramat. Kalau orang datang ke situ kemudian minta ke Al-Badawi pasti akan dikabulkan. Ya. Dan banyak cerita-cerita yang tersebar, ya, tentang keramatnya, ya, kuburan Al-Badawi. Wa qabru Zainab, ini juga sama di Mesir, ya. Zainab. Wa qabru Nafisah wa ghairihim, ya, qabru Nafisah juga sama, kuburan yang yang diagungkan, termasuk Nafisah ini yang menolong atau yang menjamin
saat Imam Asy-Syafi'i datang ke sana. Nah, itu juga sama, itu di ziarahi ya, dan dianggap ya, wali, sehingga doa di situ lebih mustajab. Wa hadza syirkul akbar ka kufrun billah. Ini adalah syirik besar, hukumnya kufur pada Allah. Ya, mukhrijun min millatil Islam. Mukhrijun min millatil Islam. Dia keluar, ya, orang yang keluar ya, dari agama Islam. Maka fahdhiri minhu ghayatal hadar. Maka hati-hatilah wahai wanita dari syirik akbar dengan puncak kehati-hatian. Nah, dengan puncak kehati-hatian. Wahdhiri akhwatika min hadzal kufri, dan peringatkan saudara-saudara wanitamu dari kekufuran ini. Jadi penulis di poin ketiga ini menekankan dari syirik itu yang paling bahaya adalah syirkul akbar. Ya, karena itu akan menghasilkan seseorang keluar dari Islam. Keempat, bukti dari memperhatikan ketauhidan bagi seorang wanita, yaitu hakiki syahadata la ilaha illallah. Realisasikan wahai wanita makna syahadat. Ya, hakiki itu buatlah nyata. Ya, jangan hanya sekedar kata-kata. Jangan hanya sekedar omong kosong. Jangan hanya sekedar pengakuan. Tapi buatlah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa? Yaitu membuat nyata menetapi bisurutiha as-sab'ah. Dengan merealisasikan 7 syaratnya syahadat. Ini yang perlu kita pahami dan perlu kita hafal ini. Ya, bagi thalibah harus hafal ini 7 ini. Ya, yang merupakan syaratnya la ilaha illallah. Yang pertama al-ilmu. Al-ilmu. Ya. Wanita muslimah setelah dia syahadat, setelah dia menghafalkan kalimat syahadat, dia harus mengerti bahwa melafadzkan syahadat itu harus berdasarkan ilmu. La ilaha itu maknanya apa, illallah maknanya apa. Nah, dan yang jelas bahwa la ilaha itu adalah tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak ya, illallah kecuali Allah. Itu ilmu ini akan menghilangkan kebodohan. Ya, seorang yang melafadzkan la ilaha illallah dengan berdasarkan ilmu berarti dia jauh dari kebodohan. Yang kedua al-yakin. Ya, orang yang melafadzkan kalimat syahadat la ilaha illallah itu harus yakin, enggak boleh ada keraguan. Nah, kalau ada keyakinan pasti ragu-ragunya itu hilang. Karena tidak ada manfaat. Kalau ragu-ragu dengan ucapan ini berarti hukumnya apa? Munafik. Ya, hukumnya munafik. Maka supaya hati-hati. Jangan sampai kita meragukan sedikit pun terhadap apa saja yang diketahui dari makna la ilaha illallah. Yang ketiga, syahadat itu syaratnya ada al-qabul. Apa maknanya al-qabul? Maknanya menerima 100% total. Ya, tidak ada itu setengah-setengah. Ya. Qabul ini pasti akan menghilangkan namanya ar-rad, at-tarku, menolak, meninggalkan. Karena barang siapa yang menolak, meninggalkan, konsekuensi la ilaha illallah berarti juga sama menolak sebagian ayat Al-Quran. Maka itu hukumnya ulaika humul kafiruna haqqo. Yang keempat al-inqiyat. Inqiyat itu maknanya tunduk. Ya, inqiyat maknanya tunduk. Artinya inqiyat ini betul-betul melaksanakan taat. Ya, ini akan membuat orang jauh dari sifat namanya juhud. Ya, juhud itu membantah. Biasanya kalau orang itu enggak taat, ya isinya membantah. Ya, isinya itu menolak. Kemudian yang kelima as-sidku. As-sidku.
Syarat la ilaha illallah itu adalah sungguh. Sidku itu ya antara ucapan dengan hatinya sama. Antara ucapan, hatinya dan perbuatannya itu sama. Itu namanya sidku. Ya, ada orang berkata la ilaha illallah tapi ternyata enggak sholat. Ya, mungkin setiap malam Jumat ikut tahlilan la ilaha illallah, tapi kalau ternyata enggak sholat berarti tidak menetapi syaratnya kalimat syahadat. Al-ikhlas yang keenam. Syarat syahadat itu adalah al-ikhlas, yaitu murni. Murni di sini maksudnya ya betul-betul hanya menyembah kepada Allah, hanya mengharap ridhonya, hanya beribadah sesuai dengan aturannya. Dan yang terakhir al-mahabbah. Ya. Syarat la ilaha illallah itu adalah penuh dengan rasa cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang iman itu pasti lebih cinta kepada Allah. Maka tujuh ini harus wujud. Orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak mengenal tujuh ini berarti belum dikatakan ya sempurna. Ya, dia akan banyak ya, merusak pernyataannya. Ya, dia akan banyak melakukan pelanggaran, bisa juga dia akan mengerjakan namanya nawaqid Islam yang membuat dia keluar dari Islam. Bisa dipahami? Nah, jadi dari nomor 4 ini penulis menekankan ya, menjaga tauhid itu ya, tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar menjauhi kesyirikan, tapi juga harus merealisasikan nilai-nilai syahadat la ilaha illallah dengan 7 tadi itu. Nah, kita koreksi ya. Bagi wanita di sini khususnya dinasihati supaya ngoreksi dirinya. Bagaimana ilmunya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bagaimana yakinnya? Ya. Yakinnya itu ilmu yakin, ya. Apa ainul yakin, apa hakul yakin. Ya. Kalau ilmu yakin berdasarkan ilmu. Ya, kalau ainul yakin, ya, ainul yakin itu betul-betul memahami lebih dari sekedar ilmu. Dan yang paling puncaknya adalah hakul yakin yang tidak ada keraguan. Bagaimana qabulnya? Menerima semua aturan dari Allah Rasul itu hatinya ridho apa enggak? Apa terpaksa? Ya, seperti sholat saja, itu kan harus kita terima. Itu kewajiban yang harus kita lakukan dengan senang hati. Ya, ada orang yang menyatakan, ya ayo sholat dulu supaya nanti enggak ketanggungan. Nah, jadi kayaknya mendahulukan sholat, tapi intinya enggak mau ketanggungan sholat. Itu kan bentuk dari bahwa dia merasa sholat itu adalah sebuah beban. Sebuah beban. Nah, itu juga ingkiyat, asidku, al-ikhlas, semua kita koreksi. Ya, semua harus dikoreksi oleh wanita. Karena itu hubungannya wanita dan ketauhidan. Kemudian wa'tani bihadhi syahadah fi hayatika kulliha. Perhatikan syahadat ini di dalam hidupmu, seluruh hidupmu, hatta tamuti, sampai engkau meninggal. Waja'aliha nasba ainaika, jadikan syahadat itu berdiri di depan kedua matamu. Fi kulli lahadhatin min lahadhati umrik, di setiap kesempatan dari semua kesempatan umurmu. Was'alillaha an yuhsin khatimataka, ya, atau an yahsun khatimatuka. Ya. Mintalah kepada Allah agar baik khatimatuka, yaitu akhir hidupmu. Bi antakuna hati syahadatu akhir kalamika. Bagaimana husnul khatimah yang dimaksud ialah dengan syahadat ini menjadi ucapan terakhirmu ya, saat ajal menjemputmu. Jadi kalau sudah berhasil bisa syahadat menjelang ajal atau menjelang dicabut nyawanya, maka itu disebut ya, husnul khatimah. Li hadis Mu'adz bin Jabal, sesuai dengan hadisnya Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir katanya itu adalah
kalimat la ilaha illallah maka dia masuk surga. Jadi dalam poin keempat ini, yang perlu kita wujudkan atau bagi wanita, ya, bukti dari penyempurnaan memperhatikan ketauhidan adalah dua hal ya dalam empat ini, yaitu merealisasikan syarat tauhid yaitu la ilaha illallah. Yang kedua, menjadikan syahadat itu ya selalu dalam benaknya, diingat terus sampai ajal menjemput. Ya, sehingga di mana-mana dia akan selalu mengerjakan kewajiban, di mana-mana dia akan menjauhi kemungkaran. Ini bentuk dari bagaimana para wanita dengan ketauhidan itu sangat memperhatikan dengan perhatian yang penuh. Kelima, aktsiri min qauli la ilaha illallah. Jadikanlah, perbanyaklah ya, dari ucapan la ilaha illallah. Artinya bagaimana dalam keseharian, bagaimana setiap saat bisa selalu zikir dengan kalimat tauhid. Faj'aliha ala lisanika daiman. Maka jadikanlah kalimat tauhid itu di lisanmu daiman, terus menerus. Ya, menjadi zikir, menjadi kebiasaan di dalam menyebut. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru min syahadati alla ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha. Perbanyaklah dari syahadat la ilaha illallah, artinya mengucapkan la ilaha illallah sebelum kalian dihalang-halangi dengan mengucapkan kalimat syahadat. Artinya pumpung longgar, pumpung punya waktu, itu supaya banyak menyebut kalimat tauhid. Nah, ini yang perlu kita pahami di poin ini. Selain ya memahamkan syahadat ya dengan 7 syaratnya tadi, juga direalisasikan dalam kehidupan, juga tidak kalah pentingnya bukti dari seorang wanita memperhatikan tauhid itu ialah menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai zikir. Sebagai zikir. Kemudian yang keenam, sebagai bukti perhatian yang penuh terhadap ketauhidan bagi seorang wanita ialah quli, selalu berkatalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengucapkan ucapan itu fi yaumin mi'ata marratin. Dalam sehari dibaca 100 kali. Au aktsar min mi'ati marrah, atau lebih banyak dari 100 kali. Hadisnya li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin, dalam setiap hari mi'ata marrah 100 kali, kanat lahu adla asyri riqab, maka dia akan mendapatkan pahala memerdekakan 10 budak. Memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Selain sama seperti memerdekakan 10 budak, dia ditulis untuknya 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dia akan dihapus, dia akan dihapus darinya 100 kesalahan. Wa kanat lahu khirzan minas syaiton, dan dia selalu dalam penjagaan dari setan. Artinya dijaga oleh Allah, tidak akan disesatkan, diganggu oleh setan. Ya, membacanya yaumahu dzalik, pada harinya yang itu, dari 100 itu di dalam sehari, hatta yumsi, sampai sore hari, walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi, tidak ada seorang pun yang datang yang membawa lebih afdal dari apa yang dia bawa. Jadi kalau kita ya para wanita itu bisa zikir tadi itu 100 kali dalam sehari, maka tidak ada yang mengalahkan keutamaan amalnya. Illa ahadun amila aktsar min dzalik, kecuali seseorang yang mengerjakan lebih dari 100 kali tadi itu.
Jadi poin ke-6 ini kembali penulis memberi poin agar tidak cukup dengan kalimat tauhid saja la ilaha illallah, tapi ada tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Istirahat sebentar. Ya, istirahat kira-kira 10 menit lah. Agaknya agak